Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa kembali di channel Wanita Bahagia. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cerdas dan subur ilmu, Asy-Syifa dinobatkan sebagai pendidik muslimah pertama. Banyak kisah inspiratif dari perjalanan para sahabiat yang mendapat kedudukan tersendiri di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya merupakan tokoh ilmuwan perempuan pertama dalam Islam. Ia adalah seorang muslimah yang terkenal dengan kepandaian dan kebaikannya sejak zaman jahiliyah, di mana pada saat itu hanya segelintir wanita yang diperbolehkan menulis dan membaca. Perempuan ini bernama Asy-Syifa binti Abdullah bin Abdi Syams bin Hilaf bin Sadat bin Abdullah bin Qirad bin Rozah bin Adi bin Ka'ab al-Qurasyiyah al-Adawiyah. Dalam kitab Nisa Haula Rasul dijelaskan Asy-Syifa radhiyallahu an masuk Islam sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk muhajirin angkatan pertama, serta termasuk wanita yang berbaiat kepada Rasulullah. Dialah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12, Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asy-Syifa termasuk wanita yang cerdas dan utama. Asy-Syifa juga seorang ulama di antara ulama dalam Islam, serta merupakan tanah yang subur bagi ilmu dan iman. Asy-Syifa radhiyallahu an menikah dengan Abu Hatsmah bin Huzaifah bin Adi, dan Allah mengaruniakan seorang anak bernama Sulaiman bin Abi Hatsmah. Asy-Syifa dikenal sebagai guru dalam membaca dan menulis sebelum datangnya Islam, sehingga tatkala ia masuk Islam, Asy-Syifa tetap memberikan pengajaran kepada wanita-wanita muslimah dengan mengharapkan ganjaran dan pahala. Oleh karena itulah ia disebut sebagai guru wanita pertama dalam Islam. Di antara wanita yang dididik oleh Asy-Syifa adalah Hafsah binti Umar bin Khattab, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bergelar penjaga Al-Quran. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah meminta kepada Asy-Syifa
untuk mengajarkan kepada Hafsah tentang menulis dan sebagian ruqyah atau pengobatan dengan doa-doa. Asy-Syifa berkata, suatu ketika Rasulullah masuk, sedangkan saya berada di samping Hafsah. Beliau bersabda, mengapa tidak engkau ajarkan kepadanya ruqyah sebagaimana engkau ajarkan kepadanya menulis? Hadis riwayat Abu Daud. Sebelum Asy-Syifa dikenal sebagai ahli ruqyah di masa jahiliyah, maka tatkala ia masuk Islam dan berhijrah, ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku adalah ahli ruqyah di masa jahiliyah dan aku ingin memperlihatkannya kepada Anda." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perlihatkanlah kepadaku." Asy-Syifa berkata, maka aku perlihatkan cara meruqyah kepada beliau, yakni meruqyah penyakit bisul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meruqyahlah dengan cara tersebut dan ajarkanlah hal itu kepada Hafsah. Di antara yang termasuk ruqyah adalah doa, ya Allah Tuhan manusia yang maha menghilangkan penyakit, sembuhkanlah karena Engkau maha penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan selain Engkau, sembuh yang tidak terjangkiti penyakit lagi. Hadis riwayat Abu Daud. Inilah Asy-Syifa yang telah mendapatkan bimbingan banyak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Asy-Syifa sangat mencintai Rasulullah sebagaimana kaum mukminin dan mukminat yang lain. Beliau belajar dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak tentang urusan agama dan dunia. Ia juga turut menyebarkan Islam dan memberikan nasihat kepada umat dan tidak kenal lelah untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan. Di antara yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah putranya, yaitu Sulaiman dan cucu-cucunya, hamba sahayanya yaitu Ishak dan Hafsah Ummul Mukminin serta yang lain-lain. Bahkan sang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an sangat mendahulukan pendapat beliau, menjaganya dan mengutamakannya, dan terkadang beliau mempercayakan kepadanya dalam urusan pasar. Begitu pula sebaliknya, Asy-Syifa juga menghormati Abu Bakar. Beliau memandangnya sebagai seorang muslim yang shadiq atau jujur, memiliki suri teladan yang baik dan memperbaiki, bertakwa dan berbuat adil. Suatu ketika Asy-Syifa melihat ada rombongan pemuda yang sedang berjalan lamban dan berbicara dengan suara lirih. Beliau bertanya, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Itu adalah ahli ibadah." Beliau berkata, "Demi Allah, Umar adalah orang yang apabila berbicara suaranya terdengar jelas, bila berjalan melangkah dengan cepat, dan bila memukul mematikan." Asy-Syifa menjalani sisa-sisa hidupnya setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghormati dan menghargai pemerintahan Islam hingga beliau wafat pada tahun 20 Hijri. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.